Shalom Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Apa kabarnya hari ini? Dahsyat luar biasa. Bersyukur ya buat kasih setia Tuhan kalau kita hari ini dimampukan untuk bisa beribadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Ini saatnya kita akan mendengarkan pesan dari Tuhan Yesus. Kita akan berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur atas setiap kasih dan anugerah Tuhan dalam hidup kami. Kami mengucap syukur untuk kesehatan yang sudah Engkau berikan kepada kami. Kami mengucap syukur untuk kehidupan yang sudah Tuhan berikan kepada kami. Kami juga mengucap syukur untuk berkat-berkat yang sudah Tuhan Yesus berikan buat hidup kami. Terima kasih Tuhan kalau pada hari ini kami bisa berkumpul, beribadah dan memuliakan nama Tuhan. Sebentar lagi kami mau mendengarkan pesan daripada Tuhan. Berkati kami, urapi kami, juga urapi hamba-Mu ini Tuhan, yang tidak ada apa-apanya yang Engkau pakai untuk memberitakan firman Tuhan. Sehingga apa yang hamba-Mu sampaikan dapat berguna dan dapat diaplikasikan dalam kehidupan kami masing-masing. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya, sama-sama kita katakan amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus, hari ini pesan Tuhan yang akan saya sampaikan adalah tentang pengharapan. Apa itu pengharapan Bapak Ibu? Apakah pengharapan itu adalah sesuatu yang penting di dalam kehidupan iman kita? Kadang-kadang sudah bias ya, karena kita selalu mendengar kita harus berharap, kita harus punya pengharapan. Tapi kita nggak ngerti pengharapan seperti apa yang ada di dalam Tuhan. Padahal di setiap ayat-ayat firman Tuhan itu, semuanya itu mengajarkan kita kalau kita harus punya pengharapan. Kepada siapa? Kepada Tuhan Yesus Kristus. Ya, saya akan bacakan beberapa ayat tentang pengharapan. Di dalam Amsal 23 ayat 18 tertulis, karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Ada lagi di dalam Ulangan 31 ayat 6. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah takut dan jangan gentar karena Tuhan Allah beserta. Karena dialah yang akan berjalan menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Di dalam Roma 15 ayat 13 itu juga dikatakan, semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, pengharapan itu sebenarnya apa ya? Apa yang harus kita pikirkan tentang pengharapan? Bagaimana pengharapan supaya hidup kita itu aman di dalam badai? Nah, kita itu hidup banyak badainya ya Bapak Ibu. Pernah gak terpikir badai apa yang dalam kehidupan kita? Banyak ya. Jadi kita sekarang berpikir, apa makna pengharapan itu di dalam kehidupan kita? Pengharapan itu di dalam konteks Kristenan kita itu bukanlah harapan sementara yang hanya tergantung pada perasaan atau keadaan kita. Tapi kita berharap dalam iman karena apa? Ada janji-janji Tuhan di dalam Alkitab. Nah, yang salah satu tadi kita sudah baca di dalam Roma 15 ayat 13, semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam imanmu, supaya kamu bertambah-tambah pengharapannya oleh kuasa Roh Kudus. Ayat ini mengingatkan kita bahwa harapan sejati itu datangnya dari Allah, dari Tuhan Yesus. Juga memberikan sukacita dan damai sejahtera yang tidak tergantikan. Dengan kata lain, pengharapan itu bukan sesuatu yang harus kita usahakan. Melainkan siapa?
melainkan karunia Allah yang diberikan buat kita. Nah, kadang-kadang Bapak Ibu yang terkasih, kita itu cuma ngomong doang, cuma baca Alkitab. Oh iya, saya nggak boleh khawatir, saya nggak boleh merasa berbeban berat, tapi hanya kata-kata kita doang, kamuflase, tapi nggak ada di dalam hati kita. Pernah nggak Bapak Ibu merasakan seperti itu? Sering kita baca Alkitab, oh iya kita harus berharap sama Tuhan, oh iya kita nggak boleh khawatir. Tapi apakah kita tetap khawatir? Kadang-kadang kita tetap khawatir ya. Itu yang berbahaya buat kehidupan kita. Jadi cuma kamuflase harapan itu. Tidak benar-benar kita hidupi. Ayat firman itu tidak benar-benar ada di dalam kehidupan kita. Ini yang membuat saya itu merasa sedih ya. Saya juga pernah mengalaminya ya. Jadi waktu itu saya itu benar-benar khawatir. Saya tuh kadang-kadang tuh kekhawatiran itu sering ada bersama-sama dengan saya. Kekhawatiran itu membuat saya itu merasa takut untuk menatap hari esok. Karena saya ini kan punya kantor ya. Kadang-kadang begitu banyaknya pekerjaan yang diberikan. Sebenarnya saya harusnya bersyukur sama Tuhan ya. Karena Tuhan memberikan saya banyak pekerjaan, memberikan saya banyak order-order. Tapi itu yang membuat saya ketakutan. Tuhan apakah cukup nanti uangnya untuk saya mengelola order-order ini? Saya suka berpikir, tapi saya juga suka pernah bilang gini, Tuhan, kalau Tuhan sudah memberikan order-order begitu banyaknya kepada saya, berarti Tuhan juga akan mencukupkan semuanya. Itu yang membuat saya agak tenang. Oh ya, berarti Tuhan pasti akan cukupkan. Tapi kekhawatiran itu pasti ada, terus berjalan di hadapan kita. Jadi apa yang harus kita lakukan? Tetap teguh berdoa sama Tuhan. Karena kadang-kadang Tuhan memberikannya itu bukan dari jauh-jauh hari ya. Tapi tepat saat waktu yang kita perlukan baru Tuhan berikan. Ya, itu yang membuat kita kadang-kadang khawatir. Nah yang lebih parah lagi, saya punya teman, kekhawatiran, kecemasan, putus asa menyebabkan dia itu tidak punya pengharapan lagi di dalam Tuhan. Jadi dia tuh merasa kehidupannya seperti mau mati. Kalau dia memikirkan hal-hal lain itu dia seperti mau mati. Udah gak berdaya. Jadi dia tuh udah lemas. Tiba-tiba dia udah langsung lemas. Padahal dia itu di dalam Tuhan. Terus sampai dia tuh bingung. Kenapa ya Tuhan kok saya seperti ini? Padahal saya setiap hari berdoa loh sama Tuhan. Padahal saya setiap hari membaca Alkitab. Saya tahu firman-firman Tuhan, saya sudah hafal firman-firman Tuhan. Akhirnya dia ke psikolog. Ternyata psikolog bilang, ibu salah, ibu harusnya ke psikiater. Karena itu sudah merupakan penyakit. Dia bingung penyakit apa ya? Akhirnya dia ke psikiater. Ternyata penyakitnya itu adalah beban masalah yang sudah terlalu menumpuk di dalam kehidupan dia. Tidak diselesaikan. Jadi terus menumpuk sampai bertubi-tubi akhirnya membuat dia tuh putus asa yang tidak disadari. Sehingga dia kehilangan kendali. Sehingga dia kehilangan segalanya. Tidak punya harapan. Seolah-olah dia tuh mau mati rasanya. Terus dokter bilang, ibu ini harus melepaskan satu-satu masalahnya ke dalam maksudnya ke teman terdekat. Terus kata ibu ini saya nggak bisa. Saya harus berbicara dengan siapa? Ya berbicara dengan orang-orang terdekat. Saya hanya berdoa sama Tuhan. Berarti ibu tidak menghidupi firman. Karena dokter itu ternyata Kristen. Terus ibu ini berkata, saya mengerti Alkitab. Hati yang gembira adalah obat. Tapi ibu tetap terus bermasalah. Karena ibu tidak menghidupi firman itu. Akhirnya dia diberikan obat penenang oleh dokter. Dan dia harus melepaskan beban masalah itu. Padahal itu adalah orang Kristen. Notabene setiap hari baca firman. Jadi Bapak Ibu yang terkasih, jangan kita itu terlena. Oh enggak apa-apa, saya kan setiap hari baca Alkitab. Tapi kita tidak membereskan hati kita. Yang penting adalah hubungan kita sama Tuhan. Bukan di luarnya. Oh hebat loh.
ibu gembala setiap hari selalu tersenyum misalkan. Tapi kita nggak tahu kan hati kita seperti apa. Itu yang terjadi kebanyakan orang-orang Kristen. Jadi kita harus memperbaiki bagaimana hubungan kita sama Tuhan. Sehingga kita bisa melepaskan setiap masalah yang ada di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu yang terkasih, apa yang harus kita lakukan supaya kita terus percaya bahwa kita harus terus hanya berharap kepada Tuhan Yesus. Yang pertama, punya kepastian di dalam Tuhan Yesus. Di dalam hidup ini kita sering berhadapan dengan adanya ketidakpastian. Segala sesuatu berubah dengan cepat dan masa depan tidak bisa diprediksi. Tidak heran kalau kita semuanya menjadi khawatir. Pemerintahan kita ini yang sedang berjalan itu juga adalah pemerintahan yang tidak pasti. Setiap waktunya tuh berubah terus kebijaksanaan jalan dengan setiap dia berpidato presiden kita pasti ada kebijakan yang berubah. Setiap apapun pasti ada kebijakan yang berubah. Contohnya misalkan kemarin itu puji Tuhan keponakan saya itu Ivan anaknya Ibu Lioni diteguhkan sebagai hakim. Sekarang dia ditempatkan di Sulawesi Tenggara. Jadi ditempatkan sebagai hakim dan Pak Prabowo lah yang mentabiskannya ya. Meneguhkannya. Dan Pak Prabowo itu berjanji apa? Bahwa nanti gaji hakim akan dinaikkan 280%. Luar biasa kan? Tapi di balik itu yang terjadi apa? Instansi yang lain resah. Jangan-jangan nanti dipotong ya dari jatah saya. Nah itu jadi kebijakan yang tiba-tiba spontanitas itu yang membuat kita selalu merasa tidak pasti di dalam kehidupan kita di dalam bernegara ini. Namun Bapak Ibu, ketika kita berharap kepada Tuhan Yesus, kita menemukan kekuatan yang memberikan kita kepastian. Situasi boleh berubah, keadaan boleh berubah, orang-orang boleh berubah. Namun kita harus percaya Tuhan Yesus dan janjinya tidak akan berubah. Seperti kata Daud di dalam Mazmur 62 ayat 6. Hanya pada Allah saja kiranya aku tenang. Sebab daripadanya lah harapanku. Mungkin ketika menuliskan ayat ini Daud bisa jadi dalam bahaya. Bisa jadi dia sedang biasa-biasa saja. Akan tetapi iman dan pengharapannya kepada Tuhan itu sungguh kuat. Daud bisa dengan yakin berkata, hanya dari Tuhan saja ada harapanku. Seperti Daud lah demikianlah seharusnya hati kita. Dalam Tuhan kita memiliki harapan yang teguh. Yang memberikan ketenangan dan kekuatan di tengah ketidakpastian hidup. Apapun yang berubah di dunia ini, kasih dan penyertaan Allah tetap selama-lamanya. Di dalam Ibrani 13 ayat 8 dikatakan Yesus Kristus tetap sama baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Ya. Yang kedua, dalam pengharapan itu ada kekuatan untuk menjalani masa-masa yang sulit. Bapak Ibu yang terkasih, di dalam perjalanan hidup kita, pengharapan juga memberikan kekuatan kita untuk menjalani masa-masa yang sulit. Seperti kata Habakuk di Habakuk 3 ayat 17 sampai 19 mengatakan, sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan dan tidak ada lembu sapi dalam kandang, namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan. Beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Allah Tuhan itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, ketika Habakuk menuliskan ini, keadaannya memang sedang sulit.
orang Israel tidak lagi mendengarkan Tuhan dan bangsa Babel hendak menyerbu mereka. Tentu Habakuk bisa saja kecil hati dan gentar mendengarkan semuanya ini. Tapi dia tetap punya pengharapan kepada Tuhan Allah. Dia dengan yakin dan percaya bahwa Allah akan membuat dia selalu kuat. Jadi Bapak Ibu yang terkasih, banyak hal-hal sulit bisa terjadi. Kita kehilangan pekerjaan, kita punya penyakit, kita kehilangan orang-orang yang kita cintai. Itulah kesempatan bagi kita memegang janji Allah. Percayalah, harapan kita akan tetap teguh ketika kita terus berjalan di dalam Tuhan Yesus. Karena apa? Karena Tuhan Yesus itu adalah setia. Penyertaan Tuhan itu sempurna atas hidup kita. Kita ingat seperti Tuhan memberikan tiang awan dan tiang api pada waktu bangsa Israel keluar dari Mesir. Tuhan menyatakan kehadirannya secara nyata melalui tiang awan dan tiang api. Itu tertulis dalam Keluaran 13 ayat 21 sampai 22. Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan untuk menuntun mereka di jalan. Dan pada waktu malam dalam tiang api untuk menerangi mereka. Sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam. Dengan tidak beralih, tiang awan itu tetap ada pada siang hari dan tiang api pada waktu malam di depan bangsa itu. Tuhan selalu berjalan di depan umatnya. Tuhan mendalui segala sesuatu, memastikan jalan yang aman. Jadi Ibu Bapak, kehadiran Tuhan selalu ada saat kita merasa sendiri di tengah tekanan kerja, masalah keluarga atau pergumulan pribadi. Dengan adanya pengharapan di dalam Tuhan Yesus, kita tahu bahwa Allah selalu menggenapi janjinya. Ia akan membantu kita melalui kehidupan ini. Oleh karena itu, apa yang harus kita perbuat? Kita harus memperkuat iman kita. Dengan cara bagaimana? Selalu membaca firman Tuhan. Berdoa kepada Tuhan setiap hari. Apakah ada batasnya? Tidak ada. Karena pengharapan itu selalu harus ada setiap hari di dalam kehidupan kita. Percaya dengan demikian kita akan semakin berakar di dalam Tuhan. Dan Bapak Ibu yang terutama jangan memaksakan langkah kita. Tapi kita tunggu waktunya Tuhan. Pasti waktu Tuhan adalah yang terbaik buat kita. Selalu ingat kasih Tuhan di dalam kehidupan kita. Selalu ingat tiang api dan tiang awan itu ada di depan kita. Selalu kita ingat. Kalau kita sedang susah, kalau kita sedang ada badai, ingat. Ingatnya apa? Oh, bahwa pada waktu dulu ya, Tuhan itu selalu menepati janjinya loh. Pada waktu dulu ya, kita tidak pernah ditinggalkan. Pada waktu dulu ya, Tuhan ada selalu bersama-sama dengan kita. Kenapa kita selalu harus baca Alkitab? Kenapa kita juga harus membaca perjanjian lama? Karena kita bisa melihat penyertaan Tuhan itu sempurna. Kasihnya itu sempurna. Jadi saya itu ikut program baca Alkitab. Setiap hari saya baca 4 pasal ya. 4 pasal dari perjanjian lama sampai perjanjian baru. Jadi kita sama-sama berbagi menjadi host setiap hari ya. Jadi setiap hari kita ingatkan teman-teman kita. Siapa yang belum baca, siapa yang sudah baca harus lapor. Terus setiap tahun kalau sudah habis kita mulai lagi. Kita perjanjian baru lagi, kita perjanjian lama lagi. Terus menerus. Sampai kita selalu ingat. Oh iya dalam kisah ini ya Tuhan menolong. Dalam kisah ini ya Tuhan menolong. Terus menerus itu menjadi rema di dalam kehidupan kita. Sehingga kita percaya bahwa di badai yang hebat, badai yang dahsyat sekalipun selalu ada pengharapan. Ya, selalu ada pertolongan. Saat kondisi buruk pun percaya Tuhan selalu menyertai kita. Seperti yang dikatakan di dalam Ibrani 10 ayat 23. Marilah kita teguh berpegang
pada pengakuan tentang pengharapan kita. Sebab Ia yang menjanjikannya setia. Pegang janji Tuhan supaya kita hidup makin aman di dalamnya. Buat apa? Buat apa kita tetap hidup berpengharapan sama Tuhan? Roma 8 ayat 18. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Jadi kita itu penderita gak apa-apa, tapi kita nantinya kalau kita setia, apa yang kita dapatkan? Kemuliaan nantinya, kehidupan yang kekal. Bagaimana kita bisa tetap setia kepada Tuhan? Ingat janji Tuhan di Yesaya 41 ayat 10. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Amin. Kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur Tuhan. Kami diingatkan bahwa sebagai orang percaya kami hidup dalam pengharapan. Bukan pengharapan yang tidak pasti, tapi pengharapan yang pasti dari Tuhan. Karena kami memegang janji Tuhan bahwa Tuhan selalu menyertai kami, bahwa Tuhan selalu menopang kami, bahwa Tuhan selalu ada bersama-sama dengan kami, baik waktu suka maupun duka. Kami percaya Tuhan Yesus, Kau selalu memberikan pelangi jika ada hujan, Kau selalu memberikan jawaban di setiap doa-doa kami, Kau selalu memberikan sukacita di setiap air mata kami. Kami percaya Tuhan, kami terus berjalan bersama Tuhan di setiap kehidupan kami. Walaupun begitu banyak badai yang menghadang, walaupun begitu banyak persoalan di dalam kehidupan kami, walaupun begitu banyak masalah-masalah setiap hari bertubi-tubi datangnya, tapi kami selalu punya sukacita karena kami punya pengharapan di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan sebagai orang-orang Kristen, sebagai orang-orang yang percaya, kami punya Tuhan yang luar biasa, yang selalu mengasihi kami, yang selalu melindungi kami dan memberkati kami. Kami berdoa buat jemaat yang hadir pada saat ini, Kau memberkati mereka di setiap pergumulan-pergumulan mereka. Kami percaya akan ada jalan keluar yang terbaik yang Engkau berikan kepada kami. Tolong kami agar kami tetap setia dan bersabar, karena waktunya Tuhan adalah waktu yang terbaik. Kami juga berdoa untuk Bapak Ibu Gembala beserta keluarga, juga Bapak Ibu Hadi, Engkau berkati juga yang sedang sakit. Kami percaya ada hikmat Tuhan yang selalu menyertai mereka, ada Roh Kudus yang selalu menopang mereka, supaya mereka selalu kuat di dalam setiap apapun yang terjadi di dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan semua ini hanya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya. Amin.